Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau sama-sama memuji Tuhan, kami mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan membuat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dulu. Nah, mungkin kalau kamu udah tahu lagunya, nanti boleh bersuara dengan keras. Bagi yang belum ya sambil belajar ya. Boleh nyalakan suaranya, semua mikrofonnya semua dibuka, dinyalakan supaya kita bisa memuji Tuhan. Lagunya kita akan nyanyikan 2 lagu. Yang pertama adalah lagu KASIH, yang kedua adalah Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Ya. Yuk, semuanya boleh dibuka mikrofonnya. Mic-nya dinyalain semua. Yuk. Milka belum tuh. Nah, ya, oke. Oke, Miss akan share screen sambil kita nyanyi bersama ya. Ya. KASIH, 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 kasih. Lagi. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya. Dari pujian tadi kita sudah belajar bagaimana kita bisa mengasihi sesama, mengasihi orang lain ya. Nah, kalau dari minggu-minggu yang lalu, mulai dari semester 2 ini kita belajar tentang kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan.
mulai minggu ini ke depan, kita akan belajar bagaimana mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang tokoh ini walaupun dia lebih senior, lebih tua, dia yang memberi segalanya, tapi justru dia yang mengalah. Nah, kita mau lihat dulu. Kita akan belajar dari kisahnya Abraham. Abraham. Ini kisah tentang Abraham dan keponakannya. Nah, dan keponakannya. Abraham ketika dia dipanggil Tuhan, dia masih namanya Abram, ya, Abram. Abram ini waktu itu menerima firman Tuhan untuk dia pergi meninggalkan Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu Abraham ini nurut, taat sama Tuhan walaupun dia tidak tahu di mana tempatnya. Tapi Abraham memilih untuk taat kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Abraham ini pergi, dia beserta dengan istrinya Sarah, ya. Dan nah, ini siapa ini? Ini adalah keponakannya. Ya, namanya Lot. Pada waktu itu Lot ikut dengan Abraham. Ya, jadi mereka ini keluarga dekat. Nah, pada waktu itu Bapak Abram dari Mesir lalu pergi menetap di tanah Negeb. Nah, jadi setelah meninggalkan Ur Kasdim, dia menetap di Negeb. Negeb itu daerahnya subur, banyak rumput. Nah, di situ adalah tanah yang subur lah. Sampai akhirnya Abraham ini mengupayakan segala sesuatu termasuk ternaknya dan akhirnya dia berhasil menjadi orang yang kaya raya. Dia diberkati Tuhan. Usahanya jadi berhasil, sukses ya. Ini dia punya banyak emas, ada perak, ada ternak yang jumlahnya besar. Nah, setelah itu dari Negeb dia mulai pindah ke dekat Betel. Jadi geser aja. Nah, di sana Abraham mulai memanggil nama Tuhan. Kenapa? Karena Abraham ini sadar bahwa semua berkat yang dia miliki itu karena Tuhan. Makanya dia tidak pernah melupakan Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia disitulah berdoa. Dia dirikan mezbah, dia memanggil nama Tuhan. Nah, kemudian di sanalah Bapak Abraham ini menetap untuk yang berikutnya. Dan ini adalah Lot. Pada waktu itu Lot keponakan Abraham ini juga ikut ke Abraham. Kemanapun Abraham pergi, dia ngikut aja terus, ngikut terus. Sampai akhirnya Abraham ini mulai memberi ternak, kasih domba, kasih lembu, terus punya kemah sendiri. Nah, dia mulai upayakan juga sampai akhirnya benar-benar ternaknya juga jadi banyak. Nah, nih. Jadi betul-betul akhirnya daerah itu dipenuhi mungkin dengan domba-dombanya, dengan ternak-ternaknya dari Abraham maupun Lot. Sampai akhirnya ternyata tanah itu jadi kurang luas, teman-teman. Nah, mulailah di sini muncul masalah. Nah, masalahnya apa? Gembala yang dari Abraham maupun gembala dari Lot itu mulai berebut. Berebut apa? Berkelahi, berebut makanan, berebut daerah rumput, berebut air, ya, berebut tempat untuk menggembalakan domba-dombanya. Jadi benar-benar nih gembalanya Abraham dan gembalanya dari Lot itu mulai berantem, berkelahi. Dan ternyata perkelahian itu juga didengar oleh Abraham. Nah, ini Pak Abraham dan Lot akhirnya ketemu. Kenapa? Karena Pak Abraham ini merasa sedih. Karena mereka masih keluarga kok anak buahnya pada ribut gitu. Nah, sampai akhirnya nih Abraham memilih daripada kita bertengkar, Abraham ini menyuruh Lot untuk memisahkan diri. Dah Lot, mungkin bahasanya gitu ya. Nah, wes kok kamu milih yo, mau kemana? Nah, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Nah, jadi Abraham yang mengalah. Nah,
Dia mengalah. Seharusnya nih ya, seharusnya Abraham yang punya hak untuk menentukan pilihan karena dia lebih tua. Kemudian mungkin hartanya Lot itu juga dari Abraham semua. Kemudian Lot juga ikut di rombongannya Abraham. Jadi sebenarnya bisa aja Abraham kalau mau nih, Lot langsung diusir, suruh pindah, suruh cari tempat, bisa. Sangat bisa. Apalagi Lot masih muda ya. Sangat memungkinkan. Tetapi apa? Justru Abraham nggak lakuin itu. Dia memilih untuk mengalah. Akhirnya apa? Dia bilang, wes Lot kamu milih dulu. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Sampai akhirnya, Lot itu memilih tanah yang subur. Tanah yang banyak airnya. Tanah yang rumputnya banyak. Ya, yang luas. Yang cukup untuk menggembalakan. Nah, akhirnya apa? Ya udah. Lot tinggal di lembah Yordan dekat dengan kota Sodom. Nah, karena Abraham sudah berjanji tadi, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kamu ke kiri aku ke kanan, ya akhirnya Abraham ini memilih yang sebaliknya, walaupun daerah sebaliknya itu enggak seperti lembah Yordan ya. Nah, tapi akhirnya benar, hari itu Lot dan Abraham berpisah beserta dengan gembala-gembalanya, harta bendanya, hewan ternaknya. Akhirnya mereka berpisah, benar-benar berpisah. Tapi berpisah dalam keadaan yang damai ya. Bukan karena bertengkar, enggak, tapi mereka berpisah baik-baik. Justru Abraham berpisah itu supaya tidak ada pertengkaran lagi. Jadi dia memilih untuk mengalah dan menyerahkan haknya. Sampai akhirnya nih Abraham akhirnya menetap di tanah Kanaan beserta dengan siapa? Sarah dan istrinya dan pelayannya dan semua yang tadi dia bawa rombongannya ya. Sampai akhirnya justru di tanah itulah Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadi keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Dalam artian apa? Ya, justru ketika Abraham itu mengalah, dia menemukan janji Tuhan. Jadi teman-teman, mungkin buat teman-teman, pisah ya nggak apa-apa Tomis gitu. Enggak. Bagi Abraham itu sebuah peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena bagi Abraham yang tidak punya anak, Lot itu sudah dianggap anaknya sendiri. Ya, sudah seperti anaknya sendiri, bukan sekedar ponakan ya, tapi benar-benar diasuh, dibesarkan, terus kemanapun Abraham dan Sarai pergi ini selalu ikut. Jadi buat Abraham ya seperti kehilangan anak, tapi itu jalan yang terbaik daripada dia harus bertengkar dan berkelahi. Makanya dia memilih jalan yang damai. Nah, kita mau lihat firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama, bahwa kita pun juga harus belajar untuk menjadi pembawa damai. Ya. Nih, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi salah satu ciri anak-anak Allah adalah pembawa damai. Kenapa kok salah satunya adalah pembawa damai? Karena Kristus itu datang ke dunia juga menjadi pembawa damai. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia dengan satu misi. Dia menjadi pembawa damai. Dia mendamaikan antara kita dengan Tuhan. Ya, Yesus mendamaikan kita dengan Bapa supaya manusia tidak lagi terpisah dengan Tuhan, tetapi bisa didamaikan. Ya. Makanya sekarang nih kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan, tetapi kita berdamai. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, itu karena siapa? Karena Kristus menjadi pembawa damai bagi kita. Nah, makanya apa? Tugas kita sekarang ya,
ketika harus mengasihi sesama, ya jadilah pembawa damai. Ya. Jangan malah kamu yang jadi sumber keributan ya. Contoh nih sama adiknya, sama kakaknya, sama saudaranya. Gara-gara mainan aja rebutan. Gara-gara makanan rebutan. Ya. Saling iri, ya itu jangan ya. Tapi justru belajarlah seperti Abraham tadi. Kita yang dewasa, kita yang lebih memahami janji Tuhan, ya kita belajar untuk apa? Mengalah. Ya, jangan cari ribut. Kalau ada temennya yang ribut, ya sudahlah, aku yang ngalah aja. Gitu. Kalau misalnya saudaranya yang ribut, ya sudahlah, saya aja yang ngalah. Gitu. Walaupun mengalah itu enak nggak? Enggak. Kadang-kadang kita harus kehilangan hak kita, ya toh? Mengalah tuh nggak enak. Kadang-kadang harus kehilangan sesuatu yang mungkin sebenarnya milik kita juga. Gitu. Contoh lagi rebutan makanan, rebutan apa? Ngalah roh adiknya, ya sudahlah nih untuk kamu. Akhirnya kita nggak makan. Tapi untuk adiknya, contoh, ya. Mungkin rebutan yang lain ya sama aja. Kita pakai prinsip yang dipakai oleh Abraham. Kita belajar untuk apa? Mengalah. Jadi pagi ini kita belajar mengasihi sesama dengan apa? Menjadi pembawa damai. Dengan cara yang paling sederhana, dengan apa? Mengalah. Jelas nggak hari ini? Sip, oke. Kalau ada pertanyaan nggak? Enggak. Tidak. Ya, oke kalau sudah jelas ya. Mau ya kita belajar jadi pembawa damai ya. Kalau mau yuk kita mau sama-sama berdoa, kita mau minta sama Tuhan supaya hati kita itu juga penuh dengan damai sehingga kemanapun kita pergi kita juga membawa damai untuk banyak orang. Ya, yuk kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menaruh kepada kami hati yang mau mengalah, mau mengutamakan orang lain, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ketika kami ada di satu tempat, biarlah di situ ada kedamaian dan ada damai sejahtera Tuhan yang tinggal. Kami boleh menjadi pembawa damai untuk keluarga kami maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, untuk hari ini teman-teman tidak ada tugas. Jadi hari ini teman-teman boleh nanti baca ulang yang firman Tuhan tadi, boleh nanti juga saya akan kirimkan lagi materinya. Nanti teman-teman bisa baca lagi atau bisa lihat di Zoom-nya juga boleh ya, rekaman Zoom-nya. Oke, itu aja untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye. Tuhan berkati. Materi yang kemarin pas Paskah itu udah belum? Apa tuh? Yang Paskah kemarin tuh loh, Miss, materi Paskah kemarin. Udah belum ya? Ya oke, nanti tak cek lagi ya. Kalau belum aku kirim ulang. Oke? Oke. Ya, Tuhan berkati. Bye. Bye.